Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hmm, 11 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang bertema yaitu kecerdasan teknologi komputer dari masa ke masa dan beranggotakan 1 Andi Ahmad 2 Venu Anwar 3 Nida Nurauliah 2 Mushalim 3 Indrian Wahid yang kelima adalah Citra Mintika. Dan di sini kami berjudul transformasi kecerdasan teknologi komputer dan dampaknya pada kehidupan manusia. Subjudulnya yaitu mengeksplorasi peran kecerdasan komputer dalam era digital. Pendahuluan pertama yaitu pendahuluan. Di latar belakangnya yaitu kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Dalam era globalisasi sekarang ini, aspek kehidupan sehari-hari terlepas dari penggunaan teknologi informasi, di antaranya waktu dalam aspek pendidikan, politik, sosial, agama, dan juga aspek pariwisata. Yang kedua yaitu tujuan presentasi. Tujuan yang ingin dicapai dari hasil presentasi ini adalah menekankan masalah bahwa perkembangan teknologi telah membawa manfaat bagi kehidupan manusia, kreativitas untuk menciptakan dan mengembangkan gagasan baru di bidang teknologi, efektivitas pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan. Yang ketiga yaitu rangkuman isi, jadi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membutuhkan kecerdasan teknologi komputer. Dengan maraknya kebocoran data di setiap keilmuan, data membutuhkan kecerdasan komputer sebagai cara dasar utama dalam penanganan. Selanjutnya yaitu definisi kecerdasan komputer. Pengertian dari kecerdasan komputer yaitu teknologi informasi sebagai alat untuk mempercepat proses, memudahkan segala pekerjaan, dan menyelesaikan suatu masalah. Kedua yaitu perbedaan dengan kecerdasan buatan. Diambil dari perbedaan yang berbeda juga kecerdasan buatan yang juga yaitu AI, meniru beberapa fungsi otak manusia dan dampaknya sama seperti manusia. Adapun kecerdasan buatan yaitu menyelesaikan suatu masalah dengan cara tertulis menggunakan bahasa pemrograman seperti CSS, VBScript, PHP, dan lain-lain. Sejarah kecerdasan komputer yaitu dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an, di mana penelitian analitik pertama kali mulai dikembangkan komputer sehingga memudahkan perilaku manusia dalam menentukan masalah dengan membuat keputusan. Beberapa titik dalam perkembangan awal kecerdasan komputer. Yang pertama yaitu logic theories dari tahun 1996. Kedua, permainan telepon dengan pengembangan algoritma yang dipakai Turing test. Selanjutnya yaitu kecerdasan konvensional pada komputer. Kecerdasan konvensional pada komputer mengacu pada kemampuan mesin untuk mengeksekusi tugas-tugas rumah dengan menggunakan algoritma pada tahun 2012 CTEX-based.
bersama-sama dalam konteks kecerdasan komputer untuk mengumpulkan data tentang lingkungan, menganalisis data tersebut, dan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan pemahaman tentang data tersebut. Metode dalam sistem pengawasan keamanan sensor gerakan dapat digunakan untuk mendeteksi gerakan dan pencurigakan, dan algoritma deteksi objek dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang atau objek yang terlihat tersebut. Algoritma ini bekerja secara sinergis untuk menyediakan informasi yang relevan dan membuat keputusan yang berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya yaitu pemrosesan data. Pemrosesan data adalah salah satu komponen utama dalam kecerdasan komputer. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang pemrosesan data dalam konteks kecerdasan komputer. Yang pertama yaitu pengumpulan data, kedua pre-processing, ketiga ekstraksi minimum, empat pemodelan dan analisis, lima interpretasi dan pengambilan keputusan, enam pengolahan real time. Selanjutnya aksi dan tanggapan. Dalam konteks kecerdasan komputer, aksi dan tanggapan bekerja bersama-sama untuk menciptakan sistem yang responsif dan adaptif sesuai untuk mempengaruhi lingkungannya. Kombinasi yang baik antara aksi dan tanggapan memungkinkan sistem untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dan mencapai tujuan seperti memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna, menggunakan efisiensi operasional, atau merespons secara adaptif terhadap perubahan dalam lingkungan. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kecerdasan AI komputer dalam dunia kesehatan. Teknologi AI berpotensi meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui diagnosis yang lebih akurat, pengembangan obat yang lebih efektif, dan pengambilan keputusan medis yang lebih tepat. Juga dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Melalui kolaborasi erat antar pemangku kepentingan, AI dapat membantu menciptakan masa depan layanan kesehatan yang lebih sehat, cerdas, dan efisien. Selanjutnya, yaitu revolusioner di bidang diagnosis penyakit. Kemampuan AI dalam menganalisis data medis secara masif membuka peluang diagnosis penyakit. Algoritma itu mempelajari pola dan ciri-ciri penyakit dari data gambar medis seperti scanning tulang yang retak dengan presisi tinggi untuk mendeteksi penyakit lebih dini dan akurat, sehingga meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Lebih dari itu, AI juga dapat membantu dokter dalam melakukan rencana perawatan yang tepat dan personal bagi setiap pasien. Selanjutnya, mempercepat pengembangan obat dan terapi baru. Pengembangan obat dan terapi baru merupakan proses yang panjang dan mahal. AI hadir sebagai solusi untuk mempercepat proses ini dengan menganalisis data molekuler dan genomik secara komprehensif. AI mampu mendeteksi target obat baru, memprediksi efektivitas obat, dan mendesain terapi yang lebih personal. Hal ini membawa harapan baru bagi pasien dengan penyakit kronis dan langka untuk mendapatkan pengobatan yang lebih efektif. Selanjutnya, perawatan pasien yang dipersonalisasi. AI memungkinkan personalisasi perawatan pasien dengan menganalisis data riwayat kesehatan, gaya hidup, dan faktor risiko individu. Dengan informasi ini, AI dapat merekomendasikan terapi yang paling tepat dan efektif bagi setiap pasien. Hal ini meningkatkan kualitas pasien dan meminimalisir risiko efek samping obat.
Penerapan AI dalam perawatan kesehatan tak hanya terbatas pada pengobatan penyakit. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi penyakit dini, memprediksi risiko kesehatan, dan bahkan merancang program pencegahan yang dipersonalisasi. Selanjutnya, kecerdasan komputer dalam pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran adaptif dan penilaian otomatis. Pembelajaran adaptif merupakan sebuah metode pendidikan yang implementasi kemajuan teknologi seperti algoritma komputer dan kecerdasan buatan. Sedangkan penilaian otomatis yaitu sistem penilaian berbasis AI menggunakan natural language processing, sehingga memungkinkan komputer memahami dan menafsirkan bahasa manusia. Selanjutnya, yaitu konsep terkait dengan konsep dasar sebenarnya bisa kita ambil dari pengertiannya, di mana konsep ini diambil dari metode pembelajaran terdahulu ditambah dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Intinya, pembelajaran adaptif ini adalah pembelajaran biasa yang dimodifikasi serta dirancang agar siswa atau murid mudah mempelajari, melaksanakan, dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Selanjutnya, kecerdasan komputer AI di bidang keamanan, yaitu pengawasan. Menurut Siposen dan Oinas Kokunen, tujuan dari pengawasan keamanan informasi adalah kerahasiaan, integrasi, ketersediaan, dan non-penolakan informasi. AI telah diidentifikasi sebagai teknik serbaguna untuk menentukan informasi palsu serta mengevaluasi data dalam jumlah yang besar, cepat, dan akurat. Selanjutnya yaitu contoh keamanan A dalam pengawasan investigasi forensik robot. Kerangka kerja prosedur investigasi forensik robot. Yang pertama, verifikasi sistem. Kedua, cari tahu deskripsi sistem, contoh vendor, versi, nomor seri, dan lain-lain. Yang ketiga, akuisisi bukti investigasi dari ROS. Yang keempat, analisis garis waktu. Kelima, analisis media. Keenam, pencarian string data atau bit. 7. Pemulihan data dan analisis bukti. 8. Pelaporan hasil investigasi forensik. Selanjutnya yaitu deteksi kejahatan. Kecerdasan buatan dapat memantau aktivitas jaringan dan mendeteksi pola abnormal. Dengan mengenai pola, AI atau kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memperingatkan administrator jaringan, mencegah serangan sebelum menyebar dan merusak sistem, mendeteksi serangan pertahanan dunia maya, menggunakan algoritma dari pola serangan berulang dan membedakan antara aktivitas normal dan aktivitas tidak biasa yang mungkin menandakan serangan, memantau aktivitas jaringan secara real-time, dan mempercepat deteksi serangan dengan memproses data lebih cepat dari manusia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis deteksi kejahatan. Analisis komportamental. AI dapat membantu memprioritaskan tanggapan dan tindakan pertahanan dunia maya dengan menilai tingkat ancaman dan potensi kerugian. Dalam analisis ini diperlukan juga penguatan pertahanan aplikasi agar lebih akurat dalam proses deteksi kejahatan peretasan. Botnet Detection. Xuan, Dao Hong, dan
Kunci New 2018 gambarkan botnet sebagai perubahan lingkungan. Bot secara konstan mengirimkan query pencarian. Tujuan dari query ini adalah untuk mendapatkan alamat IP dari server command and control. Dalam sistem DNS, service sangat sering mengubah alamat jenis dan IP untuk menghindari deteksi. Selanjutnya, alur kerja botnet detection. DNS query data, dominant names, pre-processing, training, classifier, DNS queries, dominant names, pre-processing, classifying terbagi lagi legit map domain, botnet domain. Oke, selanjutnya dampak positif dari kecerdasan komputer. Jadi pertama, meningkatkan efisiensi, kedua, kemajuan berbagai sektor. Meningkatkan efisiensi sendiri, kecerdasan komputer memungkinkan otomatisasi proses yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya manusia, produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Dari kemajuannya sendiri, berkat kecerdasan komputer, sektor-sektor seperti manufaktur, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keamanan telah mengalami kemajuan signifikan dalam hal inovasi, layanan, dan efisiensi. Contohnya, studi kasus kecerdasan komputer dalam layanan kesehatan. Yang pertama, dalam implementasi teknologi dalam rumah sakit, yang mana rumah sakit menggunakan kecerdasan komputer untuk mempercepat proses diagnosis, pemantauan pasien secara real time, dan pengelolaan data medis elektronik. Yang kedua yaitu manfaat bagi pasien dan tenaga medis sendiri, yaitu pasien mendapatkan diagnosis lebih cepat dan perawatan yang lebih efektif. Tenaga medis sendiri dapat mengakses informasi pasien dengan lebih mudah, memungkinkan koordinasi tim yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, studi kasus kecerdasan komputer dalam pendidikan, yaitu pembelajaran adaptif dan penilaian otomatis, yang mana dalam pembelajaran adaptif, kecerdasan komputer digunakan untuk menganalisis kebutuhan belajar setiap siswa secara individual dan menyajikan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing. Sedangkan dalam penilaian otomatis, sistem kecerdasan komputer dapat mengevaluasi tugas dan ujian secara otomatis, memberikan umpan balik instan kepada siswa, dan membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif. Oke, selanjutnya saya dalam peluangnya sendiri, dalam peluang investasi dalam kecerdasan komputer terdapat menjadi dua. Ada sektor yang menjanjikan dalam kecerdasan komputer, dan yang kedua itu risiko dan return dalam investasi kecerdasan komputer. Untuk nomor satu itu poinnya meliputi industri kesehatan, finansial, otomotif, e-commerce, pendidikan juga ada, menyelidiki tren baru, proyek inovatif, bahkan perkembangan teknologi juga masuk dalam pertumbuhan sektor-sektor ini. Untuk yang kedua, resikonya itu seperti keamanan data. Dalam risiko dan return itu pasti ada risiko dan returnnya kan. Dalam hal tersebut juga ada regulasi,
perubahan teknologi, jadi itu hal yang wajar. Investasi awal yang tinggi mungkin menjadi poin-poin yang layak untuk dibahas, karena dalam resiko yang tinggi, returnnya juga makin besar. Di sisi lain, dapat juga dijelaskan keuntungan yang diperoleh melalui investasi ini dalam bentuk keunggulan kompetitif, efisiensi operasional, atau pertumbuhan pendapatan sesuai dengan UMKM saat ini. Untuk selanjutnya, tantangan masa depan dalam kecerdasan komputer. Beberapa poin dalam kecerdasan komputer di masa yang akan datang itu yang harus kita perhatikan. Intinya itu ada kesadaran etika, di mana tantangan terbesar dalam semakin majunya kecerdasan komputer itu adalah kesadaran etika warganet istilahnya. Jadi kita harus bisa mengatur emosi dalam menjaga etika berbicara yang dengan sopan di internet. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Kita harus bisa menjaga kerahasiaan akun kita. Yang ketiga, pengembangan teknologi yang lebih lanjut, itu lebih ke arah penelitian. Yang keempat, penyesuaian kebijakan, peraturan, dan kepatuhan, itu menyangkut regulasi dan hukum yang berlaku sesuai dengan negara masing-masing. Selanjutnya, peluang masa depan AI dan kemampuan manusia. Untuk peningkatan kemampuan AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa kasus. Ini menghadirkan tantangan sosial dan ekonomi, termasuk perubahan dalam kebutuhan pelatihan dan pekerjaan yang tersedia. Ini adalah beberapa poin yang sudah diringkas yang wajib untuk kita perhatikan dalam menyikapinya. Yang pertama itu inovasi dalam pendidikan. Tentu ini sangat penting karena pendidikan itu bagian dari sejarahnya umat manusia. Yang kedua itu perawatan kesehatan. Ini juga termasuk dalam poin pertama. Kedua, kendaraan otonom. Ini masuk dalam bagian penelitian yang sudah disebutkan tadi. Keempat, penelitian dan inovasi. Ini masuk dalam poin ketiga juga, penelitian dan pengembangan inovasi untuk membuat sesuatu yang baru. Yang kelima, penggunaan energi. Lebih kepada makin maju itu makin berkurang energi dan kita harus makin cerdas karena kemampuan manusia terbatas, sedangkan AI itu makin maju. Selanjutnya, poin ke-6 nih. Tujuan singkatnya seperti ini ya. Ada peningkatan kecepatan dan kapasitas, perkembangan algoritma, kemajuan dalam kecerdasan buatan. Terus poin keempatnya itu ada internet dan koneksivitas, penggunaan komputer dalam berbagai domain, dan tantangan etika dan privasi. Intinya dalam peningkatan kecepatan dan kapasitas, makin hari itu internet makin jalan makin tinggi juga, jadi teknologi itu semakin ke depan semakin maju, makanya ini sangat berpengaruh. Poin kedua ini yang sudah ditinjau sejauh ini, perkembangan algoritma. Makin hari makin jauh itu algoritma makin berubah. Contohnya seperti di media sosial, ada yang disebut algoritma dalam TikTok atau YouTube atau Facebook misalnya. Jadi algoritma ini mempengaruhi ketentuan seseorang itu akan lebih sering muncul. Sama dengan teknologi juga akan mempengaruhi seperti machine learning dan kecerdasan buatan yang rumit. Itu juga akan berpengaruh dalam pembuatan yang akan muncul terus-menerus. Poin ketiga itu kemajuan dalam kecerdasan buatan tadi. Ini lebih ke AI, otomatis gitu. Internet dan koneksivitas, ini balik lagi seperti poin pertama tadi. Penggunaan komputer dalam berbagai domain. Ini lebih ke hal-hal yang sudah termasuk tadi mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi secara santai. Lalu yang terakhir, tantangan etika dan privasi, ini juga sudah disebutin tadi, sudah dijelaskan. Intinya ini tentang kebijakan kita dalam menjaga etika dan menjaga privasi kita masing-masing. Kesimpulannya itu dapat ditarik kesimpulan gitu tentang tema yang kita ambil hari ini, kecerdasan teknologi komputer dari masa ke masa. Intinya kita udah nyaksiin gitu perkembangan luar biasa dalam kemampuan dan penggunaan komputer, sudah sangat mengubah cara hidup kita dalam bekerja secara fundamental. Sementara kemajuan ini membawa manfaat besar juga, sangat penting untuk mempertimbangkan implikasi etika dan sosialnya, serta menavigasi tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Penutupan, intinya sebagai penutup, perkembangan kecerdasan teknologi komputer dari masa ke masa telah mengubah wajah dunia secara fundamental. Dari awal komputasi hingga era kecerdasan buatan modern, kita telah menyaksikan loncatan besar dalam kemampuan komputer untuk memproses informasi, belajar dari data, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka.
Untuk perjalanan ini telah memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Akhir kata, sementara ini kita udah merayakan gitu pencapaian dalam bidang teknologi komputer. Kita juga penting untuk mengambil pandangan yang seimbang, mengakui potensi positifnya sambil tetap mempertimbangkan implikasi negatifnya. Kita juga mengakui ada hal-hal yang baik, kita juga harus bisa mempertimbangkan ada hal-hal negatifnya. Dengan pemahaman ini yang mendalam dan pendekatan yang bijaksana, kita dapat memastikan kemajuan teknologi terus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan itu, mari kita terus mengikuti perkembangan dalam bidang kecerdasan teknologi komputer dengan semangat inovasi dan keprihatinan yang berkelanjutan akan kesejahteraan manusia. Berikut cantuman sumber referensinya, silakan bisa diambil. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.